Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Kita semua selamat dan tidaknya nanti di akhirat ditentukan pada akhir kehidupan kita. Kalau seseorang itu di akhir kehidupannya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan baik, maka bisa dipastikan orang itu akan tergolong sebagai orang yang selamat di akhirat. Namun sebaliknya, apabila seseorang itu meninggalnya su'ul khotimah, bisa dipastikan orang tersebut nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang celaka, orang yang tidak selamat. Kedua hal ini ada penyebabnya. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meskipun sebelumnya dia di waktu hidup di dunia dari kecil, dari muda sebagai orang yang durhaka, ahli maksiat, kemudian Allah melihat orang tersebut dengan pandangan kasih sayang, mendapatkan hidayah di umur 60 tahun. Apakah ada? Ada, bahkan dari kalangan ulama salaf kita ada yang seperti itu. Di usia 60 tahun dapat hidayah, taubat, benar-benar taubatan nasuha, jadi ulama besar, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang dari lahir tidak beriman, sampai tua dapat hidayah, beriman kepada Allah, tidak lama meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Macam-macam penyebabnya, dan ini rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang yang bagaimana, jaga hati kita. Kita yang seperti ini pun belum ada jaminan husnul khotimah, tidak tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diketahui, husnul khotimah, su'ul khotimah, ini ada sebabnya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dia biasanya selama hidupnya selalu menjaga hatinya mudah husnudzon sama orang. Jadi bawaannya husnudzon aja, baik hatinya sama orang. Lihat orang penampilannya seperti apapun, yang dikedepankan, yang muncul itu husnudzon. Husnudzon pasangannya dengan husnul khotimah. Ini kunci, perlu diingat. Husnudzon dengan husnul khotimah, ini sepaket. Sudah sepaket, husnudzon dengan husnul khotimah. Ada orang itu bawaannya memang selalu husnudzon, bersangka baik terus sama orang, sehingga apa efeknya, mudah ketipu. Tapi ya nggak masalah, asal ketipunya itu urusan dunia, bukan urusan akhirat, bukan berkaitan dengan keimanan. Biasanya orang itu kalau mudah percaya sama orang, mudah husnudzon sama orang, itu memang mudah ketipu. Tapi ya tidak masalah, yang penting selamat di akhiratnya. Kemudian yang kedua, su'udzon, su'ul khotimah pasangannya. Ini sudah sepaket. Orang itu kalau mudah su'udzon sama orang, itu 99% dia akan su'ul khotimah meninggalnya. Banyak loh, di kitabnya para alim ulama itu dijelaskan bagaimana mereka di saat hidupnya ahli ibadah, ahli tahajud, ahli tawaf di Ka'bah, pokoknya amalnya itu banyak yang baik, tapi gara-gara gak bisa menjaga hatinya, mudah sekali su'udzon sama orang, mudah sekali su'udzon sama orang, berburuk sangka sama orang. Pokoknya kalau ketemu orang yang model bagaimana, yang muncul duluan su'udzon, buruk sangka. Lihat orang pakaiannya begini, langsung komentar di dalam hatinya, su'udzon. Lihat orang, pokoknya apapun, siapapun yang dia temui, muncul kecurigaan. Nah, ini orang meskipun ahli ibadah, meskipun dia ahli bangun malam tahajud, tapi kalau hatinya itu tidak baik, su'ul khatimah biasanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Pasangannya su'udzon, su'ul khatimah. Ini kunci loh, pegang. Su'udzon, su'ul khatimah. Husnudzon, husnul khotimah. Makanya yang perlu kita khawatirkan itu adalah bagaimana nanti kira-kira akhir kehidupan kita. Barang siapa yang tidak pernah mengkhawatirkan akhir kehidupannya, oh pasti keimanan saya itu selamat nanti. Kata ulama, orang yang mengira dirinya selamat, pasti di saat sakaratul maut terjabut keimanannya, hilang. Namun apabila orang itu punya kekhawatiran di saat meninggalnya, bagaimana nanti aku, nasibku seperti apa, insya Allah oleh Allah ditolong, akan tetap imannya saat sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal yang paling berat itu amal hati. Sholat mudah, sujud ruku mudah,
Akan tetapi yang paling sulit menghadirkan hati kita di saat sholat. Baru takbir Allahu Akbar, baru takbir, selesai takbir itu pikiran sudah kemana-mana. Alangkah cepatnya perubahan hati itu. Kata ulama, pergerakan hati itu lebih cepat daripada air yang mendidih. Air yang mendidih yang bergolak itu kan cepat, muter. Hati lebih cepat daripada itu. Detik ini berbeda dengan detik selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling susah, yang paling sulit itu menjaga amal hati. Itu yang paling sulit, yang paling susah. Baca Quran mudah bagi yang bisa membaca, tapi yang paling sulit kita membaca dengan menghadirkan hati. Ayatnya direnungi. Minimal di saat dia membaca Al-Quran, dia itu seakan-akan benar-benar dipandang oleh Allah, didengarkan oleh Allah, disimak oleh Allah, meskipun tidak tahu maknanya. Ya, jadi yang tidak tahu maknanya di saat membaca ayat-ayat Al-Quran, hadirkan hati kita, kita sedang membaca kalamullah dan disimak oleh Allah. Itu saja bukan perkara mudah. Lisannya melantunkan ayat-ayat suci, pikirannya kemana-mana. Nah, amal hati itu yang paling susah. Berbuat kebaikan mudah bagi yang sudah terbiasa, sedekah mudah yang sudah terbiasa. Akan tetapi menjaga hati kita itu, sesudah kita beramal baik, tiba-tiba ada orang yang memuji, wah Anda luar biasa. Kemana hati kita di saat mendapatkan pujian itu kira-kira? Masihkah kita lurus kepada Allah, ataukah kita berpaling dari Allah menghadap kepada makhluk? Nah, ini yang paling benar. Orang soleh, kita kan sering tuh menyebut orang soleh. Oh, Rizky anak soleh, Rizky anak. Yang dinamakan orang soleh itu orang yang baik hati, orang yang bersih hatinya. Nanti kita menghadap Allah, selamat dan tidaknya kita digantungkan hati kita. Man atallah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi kesimpulannya, su'ul khatimah, husnul khatimah digantungkan oleh hati kita. Kalau hati kita mudah berbaik sangka sama orang, kalau hati kita mudah sekali husnudzan sama orang, lihat orang macamnya bagaimanapun, yang dikedepankan itu bersangka baik, ini ciri-ciri nanti dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnudzon husnul khotimah, suudzon suul khotimah. Itu sudah sepasang, sudah sepaket, tidak bisa ditawar. Tidak mungkin orang itu akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah kalau hatinya itu buruk. Nggak bisa, susah. Karena surga tidak akan pernah mau dimasuki oleh orang yang hatinya kotor. Ada orang itu saking bencinya sama seseorang, apapun yang dilakukan itu tidak ada benarnya. Ini hati-hati, ini penyakit jasad mudah Pak, panu mudah dihilangkan, gatal-gatal mudah diobati, tapi kalau sudah penyakit hati, sulitnya minta ampun, susah. Bakhil, benci sama orang, iri sama orang, hasud sama orang. Makanya selalulah kita berdoa kepada Allah dengan doanya sahabat Muhajirin dan Ansar, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Rabb, jangan jadikan hati kami, jangan tanamkan ke dalam hati kami kebencian, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Terlebih terhadap orang-orang yang beriman. Kalau urusannya orang-orang beriman, sesama orang beriman, hati-hati, jaga hati kita. Kenapa? Harus menjaga hati kita. Bisa jadi orang yang kita benci itu adalah ahlullah, orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, kita singgol dikit, Allah marah. Inilah yang perlu kita jaga dari diri kita, sikap kita, hati kita. Jangan ada kebencian, hasud terhadap orang yang beriman. Bisa jadi orang yang beriman itu adalah kekasih Allah. Bisa jadi dia adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Memang oleh Allah disembunyikan. Kalau kita mengenal Allah lebih mudah, Allah sudah memperkenalkan dirinya. Tetapi kalau kita mau mengenal kekasih-kekasihnya Allah, itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak bisa. Di antara sekian jamaah, saya yakin ada orang yang di situ dikasihi oleh Allah, dan ini sulit untuk mendeteksinya, kecuali kalau orang itu sudah hatinya bersih, sinyalnya kuat, bisa merasakan energinya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kelasnya kita hatinya yang kotor, mudah suudzon sama orang, susah untuk ketemu. Jaga hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.